Gemas, kembali lagi bersama aku Indira Ir Dan aku Alzara Fani dalam podcast Gemas, Gema Wawasan. Podcast yang akan memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kalian semua. Sekarang kan masih awal tahun nih. Nah, dengar-dengar liburan akhir tahun kemarin ada wahana uji nyali yaitu rumah hantu. Tapi rumah hantu yang ini berbeda loh. Untuk membahas itu, kita sudah kedatangan seorang narasumber sekaligus penyelenggara rumah hantu itu. Langsung saja kita sambut Desi Aryani. Halo, selamat datang Kak Desi. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu kepada Sobat Gemas? Halo, perkenalkan, nama aku Desi atau bisa dipanggil Ci. Aku founder dari Bloody Star Production yang kemarin mengadakan rumah hantu Obake Yashiki Jikobuken. Ci, itu nama dari mana ya Kak? Kan Itu nama Jepangan ya, jadi kan aku suka Jepang gitu. Makanya ada nama Jepang gitu, biasa aku pakai sama teman-teman aku di komunitas Jepang. Suka Jepang dari kapan tuh, Kak? Dari kecil sih aku suka Jepang. Aku suka anime, aku suka lagu-lagu Jepang gitu. Oke. Nah, tadi itu kan kakak yang menyelenggara rumah hantu Jepang nih. Obake Yashiki. Oh, ya. Obake Yashiki. Apa tuh bahagia sih? Obake Yashiki itu untuk menyebut rumah hantu di Jepang. Rumah hantu gitu artinya Obake Yashiki. Rumah hantu. Obake itu hantu, Yashiki rumah itu. Oke ya. Apa sih kak yang menginspirasi kakak untuk menciptakan wahana rumah hantu Jepang ini? Itu berawal dari passion aku sih ya gitu. Selain aku suka Jepang gitu, aku juga suka horor dari kecil gitu. Jadi aku suka film-film horor, aku suka wahana horor gitu, termasuk rumah hantu gitu. Makanya aku kepikiran buat bikin rumah hantu ini gitu. Dan kenapa tadi tema-temanya Jepang ya, karena aku suka Jepang. Dan yang ketiga, aku juga suka seni pertunjukan gitu. Aku dulu anak teater, jadinya aku bikin ya rumah hantu ini gitu. Kalau rumah hantu juga kan memadukan itu semua ya, memadukan passion aku di 3 bidang itu gitu. Aku suka Jepang, aku suka horor, dan aku suka seni pertunjukan gitu. Apa Tadi sih yang membuat kakak ini suka gitu sama Jepang? Ya banyak hal yang menarik gitu ya. Jadi Jepang itu kan budayanya menarik gitu, terus unik gitu ya, anime-anime gitu kan ceritanya beda sama yang lain gitu, animasi-animasi dari negara lain gitu. Itu yang bikin aku suka Jepang sih. Tadi itu ikut teater, itu ikut di mana? Di sekolah apa di... Kalau teater aku dulu aktifnya di kampus gitu, tapi dari SMA juga aku udah pernah ikut teater gitu. Jadi Kak Desi ini anak teater ya guys, berarti bisa acting dong. Acting segala macam jago dong. Ya tapi itu udah lama banget ya, aku kuliah udah lama gitu. Soalnya dulu kan aku jurusan sastra gitu, makanya kenapa aku ambil teater. Tapi memang suka juga sih, aku suka seni pertunjukan. Kakak kan suka Jepang ya. Terus Kak, wibu-wibu itu panggilan untuk orang yang suka Jepang gitu gak sih atau gimana? Banget sih ya, kalau ibu itu memang julukan buat orang-orang yang ya Japan freak gitu ya, jadi pecinta Jepang atau penggila Jepang gitu, yang suka segala sesuatu yang berhubungan sama Jepang. Ya mungkin aku termasuk juga sih ya, karena dari dulu ya, dari tahun 2005 mungkin aku suka Jepang. Nah, kalian belum lahir mungkin. Aku udah suka Jepang dari 2005. Terus dari rumah hantu tadi itu emang temanya apa sih, Kak? Kalau kemarin aku ambil temanya Jikobuken. Apa tuh? Jikobuken itu artinya properti insiden. Karena kebetulan kemarin kan ngadainnya di ruko. Jadi kan biasanya rumah hantu itu kan ada di mall, di pasar malam gitu ya. Nah ini aku ngadain di ruko gitu dah. Karena tempatnya di ruko gitu, jadi aku ambilnya temanya Jikobuken itu gitu, biar mempermudah gitu kan untuk menyeting wahananya gitu. Jadi kalau misalnya Jikobuken artinya properti insiden. Tahu nggak properti insiden itu apa? Kayak gimana tuh kak? Nah kalau di Jepang itu biasanya kan ada rumah gitu ya, rumah atau apartemen yang disewakan dengan harga yang lebih murah, disewakan atau dijual. Nah itu maksudnya di properti itu tuh pernah ada kejadian gitu, ada peristiwa, misalkan ada pembunuhan gitu, ada perampokan, atau ada orang yang meninggal di situ gitu ya, atau meninggal tak wajar, atau bekas kuburan gitu. Nah kalau di sini kan juga sama ya, misalkan rumah-rumah yang ya rumah angker gitu, jadi bisa dibilang angker gitu, properti yang angker gitu. Jikobuken itu. Kira-kira berapa lama ya kak persiapan dari semua itu? Kalau ke persiapan kemarin sebenarnya lumayan singkat ya, lumayan dadakan juga gitu, karena
idenya itu mungkin sekitar awal Agustus gitu, awal Agustus, tapi baru mulai ya digiatkan semuanya itu persiapannya mungkin kurang lebih cuma 1 bulan sampai 2 bulan gitu, jadi singkat banget sih, mendadak banget sebenarnya. Terus ada gak sih Kak kejadian yang pengunjungnya sampai pingsan gitu atau gimana? Kalau misalkan kemarin reaksi di rumah hantu itu macem-macem ya gitu. Tapi kalau misalnya sampai pingsan sih enggak sih. Paling ya takut-takut aja atau nggak jadi masuk gitu. Itu kalau aku yang masuk wes pingsan itu. Udah pasti kalau kamu pingsan. Oh itu pasti kayak ada cara bermainnya dong Kak, kan apa cuman lari-lari nyari pintu keluar aja Ya, atau itu ada termasuk yang beda ya, yang bikin beda gitu, karena biasanya kan kalau rumah hantu kan cuma jalan aja gitu ya, jadi cuma cari jalan keluar aja. Nah kalau kemarin selain cari jalan keluar itu, pengunjung juga dikasih misi nih, dikasih misi buat menyelamatkan seseorang gitu yang terjebak di apartemen itu gitu. Jadi mereka harus cari orang tersebut baru bisa keluar dari situ, karena yang megang kuncinya orang yang dicari itu. Jadi Ada misi, jadi tantangan. orang itu disekap gitu ya Kak? Iya, disekap sama para obake di properti insiden itu. Kalau gak dapetin kunci keluar tadi, Ya nggak bisa keluar Nggak bisa. gitu, jadi kan terkunci gitu. berarti Keren harus sih. harus konsentrasi banget, harus teliti banget dong ya. Jadi kan kalau yang kemarin itu ada tokoh namanya Ramakun gitu ya, tadi ya yang dicari sama pengunjung itu. Pengunjung harus cari seseorang gitu, dikasih clue gitu kan, dikasih clue kalau misalkan dia itu laki-laki, dia pakai seragam sekolah Jepang gitu yang warna hitam gitu, dan nanti dikecoh gitu di dalam itu ada beberapa obake yang dia laki-laki dan pakai baju warna hitam juga gitu. Jadi mereka harus cari orang itu yang namanya Ramakun karena kuncinya dipegang sama Ramakun gitu. Itu tema yang kemarin gitu. Itu ada berapa obake sih Kak di dalam? Kalau kemarin talent obake-nya itu ada sekitar 5 sampai 10 orang. Apa aja sih nama obake-obake Jepang itu? Aku ambil yang ini ya, yang paling populer ya, karena kan hantu-hantu Jepang itu sebenarnya lumayan banyak gitu, tapi aku ambil yang paling populer itu kayak Sadako, terus ada Kayako, ada Hanako gitu, itu aku ambil itu. Terus juga biar lebih mengesankan Jepangnya gitu, ada beberapa obake yang pakai seragam sekolah Jepang gitu kan, pakai seragam sekolah siswi gitu ya, Joshikosei itu di Jepang. Nama hantunya kebanyakan belakangnya Ko gitu ya. Karena Kok kalau- itu apa? Kalau Oh. misalkan nama-nama ko itu biasanya buat menyebut nama perempuan gitu. Mungkin kalau di Indonesia kayak Wati gitu ya, itu kan pasti perempuan kan. Nah kalau misalnya di Jepang kalau nama belakangannya ko, akhiran ko itu biasanya cewek gitu. Hanako, Sadako, berarti Kayako. panggilan cewek. Kok. Ya kebanyakan memang kemarin cewek sih talentnya. Itu Kakak dari talent-talent tuh cari sendiri apa gimana? Ya cari sendiri, cari sendiri gitu dari tim juga. Terus juga ada yang mengajukan diri juga gitu. Ini yang unik juga nih ya. Jadi ada pengunjung yang dia datang beberapa kali, terus akhirnya mereka tertarik gitu buat jadi talent gitu. Jadi ya mereka jadi relawan di Obake Ashiki gitu. Jadi ada talent dari luar juga gitu. Berarti kebanyakan pada suka horor warga sekitar ya. Iya mungkin ya gitu, karena Malah pengunjungnya yang juga berminat. kemarin, lumayan banyak juga sih. Anak-anak muda ya terutama gitu. Kalau misalkan orang-orang seusia saya biasanya takut gitu masuk ke rumah hantu gitu, yang punya minat besar gitu buat uji nyali ya anak-anak muda gitu kan, buat memacu adrenalin. Untuk kemarin kebanyakan pengunjungnya Anak-anak muda, anak sekolah, malah anak-anak SD juga ada. Berarti di kalangan remaja. Kalangan remaja. terus apa aja sih Kak kesulitannya selama penyelenggaraan rumah hantu itu? Kesulitannya ya mungkin tadi karena waktu persiapannya ya mepet gitu kan, jadi harus berkejaran gitu kan dengan waktu, deadline-nya itu. Terus mungkin karena temanya ya, kalau misalkan kita ngadainnya lokal gitu akan lebih mudah gitu ya untuk cari kostumnya, terus cari referensinya bakal lebih mudah gitu. Tapi karena kemarin temanya Jepang gitu kan, gimana caranya ruko yang ada di Banyuwangi ini disulap jadi Jepang. apartemen yang ada di Jepang gitu, jadi nuansanya Jepang gitu. Jadi harus cari-cari properti yang menunjukkan Jepang gitu, khas Jepang gitu. Mungkin salah satunya seperti yang ada di sini gitu ya, ada komik-komik Jepang gitu, terus ada ini topeng kitsune gitu ya, topeng rubah. Berarti ini kebanyakan import ya dari Jepang. Ya, jadi sebagian barangnya impor-impor juga gitu. Oh gitu. Terus gimana sih Kak kepikiran ngediriin di ruko gitu Kak?
Ya kan karena kemarin ya pengadaannya kemarin itu kan kami bekerja sama dengan rubiknews.com. Jadi ruko yang dipakai adalah kantor Rubik News gitu. Jadi kita ajak kerjasama gitu sama Rubik News gitu untuk mengadakan Jadi event event. event rumah hantu di Banyuwangi. Kira-kira perbedaan hantu rumah hantu Rumah hantu. Obake Yasuki sama Obake Yasuki Jepang sama rumah hantu lokal Indonesia itu apa sih Kak perbedaannya? Ya karakter hantunya mungkin ya, karakter hantunya. Terus juga kan untuk rumah hantu juga kan dilengkapi dengan sound gitu ya, suara-suara. Kalau misalkan suara-suara di rumah hantu lokal mungkin kan suara kunti gitu ya, suara apa gitu. Berarti ini hantunya itu Obake Yasuki-nya itu Obake apa namanya? Obake ya? Obake-nya itu berarti ngomongnya tuh Jepang, ya, gitu. Jepang gitu. Jadi kemarin kalau misalkan mereka bersuara ya keluarnya kata-kata Jepang. Ya kalau gitu. Indonesia kayak kurang gitu ya sih. kurang dekat gitu. Nah makanya memang biar gimana nuansanya gitu bener-bener kental Jepang gitu. Jadi kalian datang di rumah hantu Banyuwangi tapi kesannya kayak masuk ke apartemen Jepang nih gitu. Terus dari pendapat para warga sekitar pengunjungnya itu, katanya dia lebih suka sereman hantu Jepang atau lokal sih Kak? Kalau serem itu sebenarnya relatif ya, tergantung pengunjungnya. Karena kemarin ada yang bilang serem banget, ada yang bilang biasa aja gitu kan, ada yang bilang kurang menantang gitu. Soalnya Padahal- sih, kayaknya hantu Jepang itu kayak lebih cantik-cantik gitu Ya sih. itu mungkin ya, kemarin juga ada beberapa yang bilang, oh kok cantik gitu ya, kok cantik gitu. Malah digodain. Iya, padahal kan Obake-nya. serem gitu ya, padahal ya dia tetap serem gitu tetap. Untuk make up-nya itu sendiri apa ada yang make upin sih Kak? Kalau make up itu ya ditangani tim ya sendiri gitu. Jadi aku juga turun tangan gitu buat make up, terus juga ada dari tim make upnya juga gitu. Terus masing-masing talent juga harus bisa make up sendiri gitu. Berarti Jadi harus multi-talent hmm, ya. harus Multi-talent bisa beneran. acting juga harus bisa make up. Nah, jadi biasanya orang-orang panggung gitu ya, orang-orang teater juga mereka biasanya make up sendiri-sendiri juga karena kan untuk memangkas waktu. Kayak kemarin itu kita kan buka dari jam 3 sampai jam 9 ya. Jam 3 itu ternyata udah ada pengunjung di depan dan talent-talent masih sibuk make up gitu. Jadi aku juga harus Jadi menunggu. Nah, kalau misalkan yang make up cuma satu orang gitu ya, yang make up cuma satu orang itu kan memakan waktu gitu. Jadi harus Memakan waktu. bisa make up sendiri-sendiri sih. Ada nggak sih Kak kayak pengunjung yang minta ditemenin masuk gitu? Itu banyak ya. Banyak. Lumayan banyak gitu karena kayaknya aku beberapa kali masuk ke rumah hantu nggak pernah ada ya petugas yang sampai menemani masuk gitu. Tapi kalau kemarin gitu daripada mogok gitu ya, daripada nggak jadi masuk gitu udah beli tiket gitu kan, jadinya ya petugas menemani gitu. Kalau memang minta pendampingan kami temani. Berarti emang banyak bedanya ya dari rumah hantu lokal biasanya. Iya. Apalagi kan ada misinya kan. Nah itu mungkin jadi mereka takut duluan kali ya gitu, udah khawatir duluan kalau misalkan nggak bisa keluar nanti gimana gitu, karena mereka harus cari kunci gitu kan, cari kunci yang ada di Ramakun tadi, jadi minta ditemenin. Ada nggak sih kejadian yang nggak pernah diduga? Kalau kejadian itu sebenarnya tergantung ininya, tergantung pengunjungnya gitu. Karena kan kami juga udah menyampaikan beberapa peraturan ya, ada dipasang itu di bawah gitu. Jadi sudah kami sampaikan peraturannya gitu yang harus dipatuhi oleh pengunjung gitu. Tapi ya nyatanya gitu mungkin bukannya kecolongan gitu kan, kita nggak bisa memilah-milah gitu ya siapa yang datang gitu ya. Jadi ternyata kan kami sudah sampaikan kalau misalkan yang punya penyakit epilepsi, jantung, ibu hamil, balita itu nggak boleh masuk gitu. Tapi ternyata ada yang sempat bawa balita ke atas gitu. Untungnya anaknya nggak mau masuk gitu, begitu sampai di pintu masuk minta turun. Itu kan harusnya nggak boleh balita. Terus juga kemarin sempat ada yang ternyata punya asma gitu, tetap naik ke atas gitu, tetap masuk main gitu. Itu kan, nah kalau misalkan risikonya ada risikonya gitu kan mereka yang nanggung sendiri harusnya ya. Terus juga mungkin kebanyakan orang kan mikirnya rumah hantu itu kosong ya, cuma ada tirai-tirai sama mungkin dinding gitu. Nah kalau kemarin kan di ruko ini apartemen gitu, jadi banyak properti-properti yang cukup apa ya, riskan gitu, kayak misalkan kaca itu kan rentan pecah gitu. Dan ternyata banyak juga yang nggak tahu kalau misalnya di dalam ada kaca gitu, ada yang sempat pecah kacanya gitu. Jadi tuh terus gimana kaca pecah itu? Bertanggung jawab apa? Ya kalau misalkan itu kan risiko yang udah ditanggung, harus ditanggung pengunjung gitu ya, seperti yang kami sampaikan di awal gitu, udah ada peraturannya, harusnya itu mereka buat
bertanggung jawab itu membayar sanksi kan, sudah disampaikan kalau misalkan melanggar peraturan harus membayar 15 kali lipat dari harga tiket gitu. Jadi kan tiketnya 15.000 itu 10 kali harga tiket gitu. Jadi mungkin sekitar 150.000 dan mengganti properti yang rusak harusnya. Terus rencana ke depan setelah menyelenggarakan Jiroko ini mau gimana lagi nih Kak? Apakah ada ancang-ancang lagi? Dalam waktu dekat sih mungkin belum ya, aku belum kepikiran gitu, tapi mungkin kami ini terbuka juga gitu ya buat pihak-pihak yang mau menyelenggarakan kerjasama gitu. Kalau misalkan ke depannya ada yang mau kerjasama, kemarin kan dari Dubik News ini ya, kita kerjasama bareng. Kalau misalkan nanti ke depannya ada pihak lain yang mau ngajak kerjasama, itu kita terbuka kok. Terus untuk temanya mungkin Temanya tentunya berbeda ya, tentunya berbeda supaya nggak bosen gitu ya. Kayak misalkan kemarin Obake Yashiki gitu, temanya juga bukan. Kalau misalkan mau mengadakan Obake Yashiki yang lain gitu ya, rumah hantu ala Jepang yang lain dengan tema yang lain, bisa juga mungkin ambil tema di sekolahan atau tema rumah sakit itu bisa. Atau mungkin mengangkat tema-tema lokal juga bisa gitu, hantu-hantunya lokal gitu juga bisa. Tergantung nanti siapa yang mau ngajak gitu. kirain bakal tetap terus tema Jepang gitu. Enggak sih, terbuka buat semuanya. Jadi Bloody Star Production itu kan apa ya, jasa produksi atraksi horor gitu, rumah hantu, haunted house, pokoknya tergantung tema yang dimaui sama klien gitu kan. Kakaknya nyediain tiket berapa banyak sih Kak? Kemarin tiket ya lumayan ya, terjual ratusan lah gitu. Untung lah ya. Terus harapannya untuk rumah hantu ini apa Kak? Harapan kedepannya gitu ya, tentunya berkembang gitu ya, karena ini kan kemarin baru pertama kali. Jadi kemarin Obake Yashiki itu pertama kalinya kami mengadakan event, pertama kalinya mengadakan rumah hantu gitu. Jadi ini baru perdana gitu, baru apa ya, pemanasannya gitu. Jadi kedepannya ya harapan kami tentu saja kita lebih berkembang gitu, terus juga lebih banyak lagi itu ya pengunjungnya gitu. Ya lebih maju gitulah ya, kita bisa lebih besar lagi gitu. Rumah hantu Jepang pertama di Banyuwangi gak sih ini? Nah itu aku nggak tahu karena aku kan perantau ya. Jadi aku nggak tahu. Kakaknya bukan asli orang bukan, Banyuwangi. bukan. Aku dari Purwokerto, Banyumas. Kirain dari Jepang. Soalnya mirip-mirip Jepang, face mukanya kayak Jepang. Jadi kemarin sih banyak yang bilang kalau ini pertama kali ya. Jadi aku kurang tahu juga, tapi ya semoga ini pertama kali ada Obake Yashiki di Jepang. Di Banyuwangi. Rumah hantu ala Jepang di Banyuwangi yang pertama kali gitu katanya gitu. Keren sih Kak, kakaknya keren. Pasti pengunjungnya banyak yang wibu-wibu. Wibu pecinta Jepang gitu. Ya mungkin ya, tapi kan nggak bisa memindai. Oke, baik Kak Desi, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Dan mau meluangkan waktu buat datang di podcast kita ini ya makasih Kak. Sama-sama. Nah, Sobat Gemas, itu tadi podcast kita kali ini. Gemas, Gema Wawasan. Podcast yang akan memberikan pengetahuan dan wawasan untuk kalian semua. Bye-bye.